Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di sini di chapter 1 Game Project. Masih melanjutkan yang episode sebelumnya di mana saya membahas sebuah animasi ya dari idle dan walking. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya sudah membuat untuk animasi yang lain untuk attack dan taunt. Nah, ini attack ya. Attack juga sama menggunakan 4 klik down, left, right, dan up. Kalau dijalankan nanti jadi kayak gini. Itu ya kurang lebihnya ya. Masih dalam konsep yang sama, masih dalam teknik yang sama, di mana menggunakan langsung spread 1, spread 2, spread 3, spread 4, dan spread 4 di copy paste ke next frame ya. Seperti ini. Sehingga gerakannya lebih halus. Seperti ini ya. Begitu juga yang town. Nah, town juga sama ya. Oke, seperti itu ya. Ya mohon maaf ya. Dari source-nya udah kayak gitu ya mau gimana lagi. Oke. Nah, ketika kita membuat klip-klip yang banyak seperti ini, tugas seorang animator adalah merangkai klip-klip tersebut untuk menjadi sebuah animasi yang mempunyai struktur gitu. Jadi pertanyaan kan selalu muncul pertanyaan lah kapan animasi itu muncul kan seperti itu. Jadi animasi tersebut harus dikontrol. Nah, tugas animator melakukan controlling terhadap setiap animasi klip yang dibuat. Secara umum, ketika kita ngeklik object player, di sini akan ada controller animator ya, animator controller. Nah, ini kalau kita klik ini, klik 2 kali, nah nanti masuk ke jendela animator ya. Jendela animator juga dapat diakses secara manual melewati window animation animator. Nah, seperti itu. Nah, ini kan klip-klip yang dibuat nih. Ya, nih klip-klip yang dibuat nih ya. Idle up. Nah, ini kan tidak ada transisinya sama sekali. Nggak tahu nih kapan dipakainya kan seperti itu. Nah, di Unity sendiri, animasi itu bisa muncul dari 3 kondisi. Entry, exit, dan any state. Any state-nya artinya setiap pergerakan apapun, setiap statement apapun yang dilakukan ketika dia runtime. Entry itu ketika objek itu di awake atau atau dibuat atau di apa ya diciptakan ya, dipanggil. Nah, di sini nanti kita transisi harus dibuat seperti itu ya. Oke, langsung saja. Ini daripada bingung, mending dihapus semua aja. Nah, kita mulai dari nol. Kenapa dihapus? Nah, karena walk itu kan ada 4, down, up, right, dan left. Nah, gimana cara controllingnya? Nah, makanya kita harus membuat dia menjadi satu rangkaian ya. Kita binding atau kita gabungkan ya. Caranya gampang. Sini kita buat create state ya, ini state new blend tree. Nah, kita buat dia dalam bentuk pohon. Nah, ketika player itu entry, klip apa yang diputar? Nah, itu pertanyaannya. Apakah attack, apakah idle, atau langsung dia berjalan? Nah, sudah pasti idle ya, sudah pasti itu idle. Maka di sini kita rename dulu. Kita kasih nama idle tree. Oke ya. Atau idle aja ya, idle. Nah, seperti ini, idle. Terus blend tree-nya kita klik, ini kita ganti nama menjadi idle tree. Oke. Nah, konsep idle itu adalah mengikuti pergerakan karakter. Pergerakan karakter itu diinputkan oleh player ketika bermain. Kalau di desktop kan orang umumnya menggunakan direction left, up, right, atau menggunakan tombol ASWD. Kan seperti itu. Nah, di Unity itu sudah disetting semua melewati yang namanya project setting. Ini ada project setting. Nah, ini ya. Jadi di Unity itu sudah ada input yang menghandle itu. Ini ada access ya, access sumbu. Di sini ada sumbu horizontal. Nah, kalau kita perhatikan, sumbu horizontal itu menggunakan 2 buah button, left, right, dan A, D. Nah, ini ya, ini sudah disetting. Jadi player developer atau pembuat game itu udah nggak perlu lagi menyeting kapan dia menekan D untuk ke kanan, W untuk ke bawah, ke atas. Enggak, itu sudah disetting semua di axis input ya. Ini sudah ada. Terus yang horizontal kita lihat. Ini horizontal ya. A sama D, left dan right.
Terus untuk yang vertikal, di sini menggunakan down, up, S, dan W. Nah, aksis-aksis inilah, sumbu-sumbu inilah yang kemudian dijadikan acuan untuk membuat controlling pada animasinya. Ini ya, controlling. Oke, karena dia menggunakan dua aksis sumbu ya, X dan Y, maka di sini kita buat dulu parameternya. Oke, ini ada parameter bawaan, blend, ini di rename aja boleh. Jadi move axis X. Nah, kayak gini ya. Terus X. Terus satu lagi kita buat Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Oke ya, seperti itu ya. Oke, lanjut ke idle. Kita klik idle-nya lagi. Nah, di sini ada idle tree. Kita buka idle tree-nya. Oke, di sini ada blend tipe. Nah, blend tipenya satu dimensi, tidak. Kita menggunakan dua dimensi. Simple directional. Nah, yang ini ya. Oke. Parameternya adalah aksis X dan aksis Y. Oke, di setting ya. Aksis X dan aksis Y. Nah, motionnya ini kan masih empty. Nah, kita pakai berapa motion? 4, 8, atau berapa? Kalau mau simple 4, karena di source yang kita pakai klipnya ada 4. Ya, down, up, left, dan right. Ayo kita buat 4. Add motion fill, 1. Add motion fill lagi, 2, 3, dan 4. Nah, kita harus mengatur sumbu-sumbu ini ya. Harus mengatur sumbu-sumbu ini disesuaikan dengan positionnya ya. Position yang pertama, kita pakai atas dulu ya. Kalau atas berarti X-nya 0, Y-nya 1. Nah, ini matematikanya harus kuat ya ini. Harus ya minimal paham lah antara sumbu ya. X itu adalah horizontal, ini horizontal, dan Y adalah vertikal. Nah, dengan nilai yang sudah dinormalisasi berarti antara 0 dan 1 kan seperti itu. Jadi 0 ketika dia X-nya 0, Y-nya 1, maka dia akan naik ke atas. Ya, ini ada di matematika hukum kuadran. Cek aja ada. Oke ya, ada kuadran 1, kuadran 2. Kalau pernah dengar ya harusnya ngerti. Terus di position X ketika kita set dia 1 seperti ini. Nah, maka dia akan berada di sebelah kanan. Lanjut, lawannya atas berarti bawah. Bawah itu berarti X-nya 0, Y-nya min 1. Nah, kayak gini ya. Dan ini sudah pasti min 1 dan 0. Nah, apabila kalian ingin membuat 8 direksi, 8 arah direksi, nah maka kalian harus buat 4 lagi ya. Harus buat 4 lagi, di mana nanti letaknya di diagonal-diagonal. Kalau mau diagonal itu berarti ya 1-1 gitu. Nih, kayak gini itu. Kan dia diagonal. Atau 1 min 1 bisa. Yuk, nanti dicoba-coba aja. Nah, itu kalau menggunakan 8 direksi. 8 direct. Apa sih namanya? 8 way direct gitu ya. Oke. Setelah kita setting aksisnya, nih sumbunya ini, apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan clip motionnya ini. Kita masukin idle, bagian idle ya. Nah, bawah, masukkan dia ke bawah. Ya, seperti itu ya. Nih, bawah ke bawah. Dan left, masukkan ke kiri. Jangan sampai buta arah ya. Kadang-kadang saya buta arah soalnya. Right, masukkan ke right. Dan up, masukkan ke dalam up. Nah, seperti ini. Ini nanti ketika aksesnya dijalankan oleh keyboard ya, entah itu ASWD, nanti ini akan menyesuaikan. Dalam artian blend ini akan mengarahkan animasi mana yang akan digunakan, akan dipanggil gitu ya. Seperti itu. Nanti deh kalau udah jalan pasti kelihatan. Oke, balik ke base. Jadi satu. Nah, idle. Terus habis idle dia ngapain? Nah, habis idle berarti dia walk, melakukan proses perjalanan, walking. Berarti di sini saya buat satu lagi. Saya buat satu lagi. Ini saya kasih nama walking. Oke. Motionnya saya ganti namanya jadi walking tree. Walk tree. Boleh walking tree ya boleh. Blend tipenya 2 dimensi masih sama. Aksis X dan aksis Y masih sama. Lakukan tahap tadi, masukin 4 buah motion. 2, 3,
4. Nah, seperti ini. Setting ya. 1, 1, min 1, 0, dan min 1, 0. 0, min 1, dan min 1, 0. Nah, seperti ini. Oke, terus masukkan motionnya. Motionnya walking. Walking itu, ini tak rubah dulu namanya, kayaknya belum di enter tadi. Walking. Nah, atas masukkan dia ke atas. Walk up. Seperti ini. Bawah, masukkan ke bawah. Kiri, masukkan ke kiri. Dan kanan, masukkan dia ke kanan. Nah, ya sampai kebalik-balik ya. Bahaya nih kalau kebalik. Dah, cukup. Nah, kembali ke base. Oke, nah sekarang waktunya untuk transisi. Waktunya untuk transisi. Kapan dia transisi? Idle menuju ke walking. Nah, kita buat transisinya dulu. Make transition. Tarik ke sini. Nah, transisi. Jadi dengan artian entry ke idle, idle ke walking. Walking kembali ke idle. Berarti kita buat transisi balik. Ya, seperti ini ya. Jadi idle ke walking, walking ke idle. Begitu juga untuk attack. Nah, kita bahas ini aja dulu. Attack nanti. Idle, transisi. Nah, ini ada transisi ya. Ada transisi. Kapan idle itu menuju ke walking? Nah, ini pertanyaannya. Karena berbeda dengan film. Kalau film kan dia akan langsung ngikut aja di alur gitu kan ya. Tapi kalau game kan tidak. Ada satu kondisi di mana animasinya terhenti di sini. Terhenti di idle. Dia tidak akan menjalankan walking sebelum ada kondisi walking. Nah, makanya kita butuh kondisi. Ini ya, kondisi. Kapan sih idle menuju ke walking? Nah, kita buat kondisinya. Kita pakai boolean di sini ya, boolean. Boolean itu antara 1 dan 0 ya, antara 1 dan 0. Lihat aja tombol on off-nya device kalian tuh loh, mau laptop mau Android itu logonya itu kan bulat ada garis, itu sebenarnya representasi dari 0 dan 1 sebenarnya. Boolean ya. Oke, kapan idle menuju ke walking? Ketika dia is moving gitu ya. Is moving. Kayaknya nama moving lebih bagus ya. Ganti aja ya. Moving. Bergerak. Kok diganti? Nggak apa-apa. Kok suka dong. Ganti aja. Moving tree. Nah ya, jadi is moving ini adalah sebuah status ya, sebuah flag, sebuah status yang menunjukkan kapan dia mulai moving, kapan dia mulai bergerak. Jadi pertanyaannya kapan dia mulai bergerak? Ketika is moving bernilai true. Nah, maka kita tambahkan di sini kondisinya adalah is moving. Di set bernilai true gitu. Oke ya. Dan di set sini kapan dia mulai idle lagi? Kapan dia mulai idle lagi ya ketika moving bernilai false. Nah, seperti itu. Attack juga sama. Misalnya kita buat attack nih. Create from new blend. Oke ya, ini saya kasih nama attacking. Blend tree-nya. Oke, kita skip dulu blend tree-nya, nanti sama kok dengan kayak walking. Sama moving idle sama ya. Nah, cuman apakah dia mulai dari entry? Kalau dia mulai dari entry nanti karakter muncul langsung nyerang. Nah, gitu ya. Kan gila nih. Berarti dia mulai dari any state. Nah, any state masuk ke sini, attacking. Attacking, ketika any state masuk ke attacking, apa kondisinya? Nah, kita buat kondisinya. Is attack. Masukkan kondisinya. Kapan? Ketika is attack bernilai true. Gitu ya. Nah, ketika dia selesai attack, apa yang terjadi? Ya, kembali ke idle. Gitu ya. Nah, maka di attacking di sini kita set lah dia kondisinya is attack sama dengan false. Ya, gitu ya, gampangnya ya. Jadi unstate true, attack habis itu kembali ke false, kembali ke idle. Nah, gitu. Idle moving ya, sama kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan controlling ya. Ini bisa nanti jadinya ribut ini ya.
Kalau udah masuk skill, udah masuk pick item, nah nanti tuh semuanya bisa masuk di sini dan rata-rata nanti bergerak di any state ya. Pick item itu kan bukan dari entry tapi dari any state. Skill itu juga dari any state. Dan semuanya akan berujuk akhir ke idle atau ke moving tergantung dari kondisi yang dibuat nanti. Oke ya, kurang lebih seperti itu dulu. Nanti bisa dicoba sendiri ya attackingnya untuk buat controllingnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.